Ramba dia, ramba nguna daito rio rio, ramba naposo, kagaria mangkauna daito uso uso, naso umboto, titipang titipang titipang, kolabaya rudeng 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 pong. Titipang titipang titipang, kolabaya rudeng 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 pong. Yang rambang namida ito para sarang borong borong. Ang marga namida ito indah datar abo abo. Tipang tipang tipang, kolabaya rudeng 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 pong. Tipang tipang tipang, kolabaya rudeng 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 pong. Alaroro di sonnuain akarongas siap balige tarutung lagu boti porsea naing manottor ninna nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo baik musike. Itu lagu Rambadia khas dari Batak. Makna lagu Rambadia itu mendeskripsikan tentang tegur sapa orang Batak dengan orang baru, atau bisa dikatakan ucapan salam kenal orang-orang Batak kepada orang baru atau pendatang yang datang ke tanah Batak. Tegur sapa ini dilakukan dengan menanyakan asal dari mana, marga apa, dan sebagainya. Pada intinya, orang Batak dalam berkenalan dengan orang baru tidak terlalu memperdulikan nama, tetapi lebih pada marga atau rumpunnya. Bila marga atau rumpunnya sama, maka akan terjalin kerukunan dan persatuan yang baik. Tarian yang kita pilih di sini itu tarian khas Batak, yaitu tarian tortor. Tari tortor ini, menurut sejarah, digunakan dalam acara ritual yang berhubungan dengan roh. Roh tersebut dipanggil dan masuk ke patung-patung batu yang merupakan simbol leluhur. Kemudian patung-patung tersebut kemudian bergerak seperti menari, tetapi dengan gerakan yang kaku. Gerakan tersebut berupa gerakan kaki yang menjinjit-jinjit dan gerakan tangan.
Jika kita lihat, jenis tari tortor banyak ragamnya. Ada yang dinamakan tortor pangurason atau tari pembersihan. Tari ini biasanya digelar pada saat pesta besar. Sebelum pesta dimulai, tempat dan lokasi pesta terlebih dahulu dibersihkan dan menggunakan jeruk purut agar jauh dari mara bahaya. Selanjutnya ada tari tortor Sipitu Cawan, atau bisa disebut juga tari Tujuh Cawan. Tari ini biasanya digelar pada saat pengukuhan seorang raja. Tari ini juga berasal dari 7 putri kayangan yang mandi di sebuah telaga di puncak Gunung Pusuk Buhit bersamaan dengan datangnya pisau Sipitu Sesarung atau pisau 7 sarung. Selamat siang Pak Mau dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Azul dari kelas 11G dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang pisau gajah dompak. Nah, jadi pisau gajah dompak ini berasal dari suku Batak dan berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Pisau gajah dompak adalah senjata yang berbentuk panjang, pipih, runcing, dan tajam, lebih pendek dari pedang, tetapi sedikit lebih panjang dari belati. Pisau sendiri berasal dari bahasa sehari-hari yang diucapkan oleh masyarakat Sumatera Utara pada umumnya dan merujuk kepada pisau. Gajah memiliki arti sebagai gajah dan dompak memiliki sebagai berarti jimat atau kewibawaan. Frasa gajah dompak sendiri merujuk kepada ukiran yang ada di genggam pisau ini, yakni ukiran yang berbentuk gajah. Umumnya senjata tradisional ini memiliki tangkai dan sarung berwarna hitam dengan garis kuningan yang terdapat di pangkalan tangkai dan ujung sarung senjata ini. Pisau gajah dompak ini merupakan senjata yang diperuntukkan bagi kalangan kerajaan Batak saja dan termasuk ke dalam salah satu pusaka kerajaan Batak yang sakral. Bahkan di zaman dahulu, yang boleh menganggap pisau ini hanyalah raja-raja Batak yang berkuasa. Karena berfungsi sebagai pusaka kerajaan, maka senjata ini tidak dibuat untuk melukai atau membunuh, melainkan untuk sebagai perantara kekuatan magis. Pisau gajah dompak memang diyakini memiliki tuah atau kekuatan supernatural yang digunakan untuk mengembangkan kekuasaan yang dimiliki oleh kerajaan Batak. Konon kekuatan magis yang ada di dalam senjata ini akan dialirkan kepada pemilik benda ini berupa karisma dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, pisau gajah dompak selalu dikultuskan dan disucikan dengan kepemilikan yang diwasiatkan secara turun-temurun. Hanya orang yang masuk ke dalam silsilah kerajaan Batak saja yang berhak untuk memiliki senjata tradisional suku Batak ini. Orang-orang di luar keluarga kerajaan tidak diperbolehkan untuk memiliki pisau gajah dompak ini. Halo semuanya, gue Jensen dari kelas 11G mau presentasi tentang rumah suku adat Batak dan pakaian adat dari suku Batak. Yang pertama, rumah adat suku Batak Toba berdasarkan ukurannya. Yang pertama namanya itu rumah bolon. Rumah ini sangat terkenal karena terpopulerannya di media sosial, dan rumah ini berasal dari Sumatera Utara. Rumah ini merupakan rumah terbesar dari seluruh rumah adat jenis lainnya. Karena rumah ini besar, juga membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang besar untuk membangunnya. Rumah bolon ini juga biasanya menjadi ajang pamer antar huta, karena satu huta hanya memiliki satu rumah bolon. Nah, yang kedua, rumah adat suku Batak berdasarkan Gorga, yaitu rumah Gorga Sari Munggu. Rumah ini menjadi rumah adat Batak Toba yang terlengkap gorganya. Selain itu, disebut dengan rumah Gorga Sari Munggu. Ia juga kerap kali disebut Jabu Batara Guru. Karena lengkapnya, maka sudah dipastikan dana, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan itu tidaklah sedikit. Nah, yang sekarang aku mau bahas pakaian adat. Pakaian adatnya itu dari baju adat Batak Toba. Sesuai dengan namanya, suku Batak Toba tinggal di daerah sekitar Danau Toba. Pakaian adat Toba biasanya terbuat dari kain ulos yang merupakan kain tenun khas Batak. Memang secara umum kain ulos merupakan kain khas sekaligus identitas bagi masyarakat Sumatera Utara. Kain ulos juga ditenun secara manual dan disematkan motif-motif menarik berupa benang emas atau perak. Nah, sehingga motif kainnya itu dapat menimbulkan kilauan yang menembakkan menarik itu untuk orang-orang saat makainya. Kain ulos sendiri memiliki bermacam corak,
Di masing-masing motifnya juga memiliki ciri khas yang menarik. Ragam ulos tersebut antara lain ulos antakatak, bintang maratur, bolean, mangiring, padang ursa, pinan lobo lobu, dan ulos pinuncaan. Oke, sekian presentasi dari gua. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Cynthia dari 11G absen 8. Saya akan mempresentasikan tentang makanan suku Batak. Nah, yang pertama ini yang paling populer, khususnya di suku Batak. Nah, di sana itu mereka memakan namanya ikan arsik. Nah, makanan arsik ini dimasak paling banyak saat upacara adat khususnya. Nah, ini bahan dasarnya itu dari ikan, terutama ikan mas, ikan nila, dan ikan mujair. Biasanya ikan ini langsung diambil dari Danau Toba. Untuk menciptakan rasanya dan aroma yang khas, biasanya proses memasak ikan ini ditambahkan dengan bumbu kasana yaitu andaliman, sejenis rempah untuk menciptakan rasa pedas, hangat yang membuat lidah seakan bergetar. Jenis rempah ini sangat terkenal di daerah Batak. Biasa disajikan dengan kering ataupun sedikit kering, jadi agak berminyak gitu. Nah, yang kedua adalah nainura. Nainura ini dikatakan seperti susinya orang Batak. Nah, mereka ini memakannya tidak dimasak, direbus ataupun digoreng. Biasanya langsung dilahap. Yang sama itu adalah bahan dasarnya itu ikan, sama kayak arsik, ikan mas, ikan nila, ataupun mujair. Nah, disajikan dengan bumbu yang lengkap, yang membuat rasanya itu sedikit asam. Nah, yang ketiga ini paling populer karena di Bandung juga banyak yang menjual makanan ini. Nah, makanannya adalah babi panggang. Disiram sedikit sebelum dipanggang, jadi rasanya menyerap. Dan ini tuh biasa disajikan di pesta-pesta besar ataupun di upacara adat. Nah, biasanya daging ini tuh disajikan dengan bumbunya. Bumbunya itu darah babi. Nah, darah babi ini udah dicampur bumbu-bumbu yang lain seperti sayur daun ubi dan tulang sup babi. Nah, bahkan dengan bumbu cabai rawit, babi panggang ini juga terasa lesat. Biasanya kalau di kota-kota selain di Batak sendiri, mereka mengganti darah babi dengan saus madu ataupun saus-saus lainnya. Sekian, terima kasih. 17 alat musik tradisional yang ada di Sumatera. Yang satu ada doli-doli, itu seperti calung, itu dipukul terbuat dari kayu. Yang kedua aramba, itu berbentuk bundar, itu bisa dipakai saat perkawinan. Duridana itu terbuat dari bambu dengan cara dipukul. Garano atau kolintang itu seperti saron, cuman ini seperti versi yang kecilnya. Gondang itu kendang yang berbeda-beda nadanya. Varitia itu gong kecil, berbentuk kecil. Gondang itu sama kendang juga. Hapetan atau hasapi itu seperti ukulele, berdawai dua. Oleh-oleh itu dari daun kelapa atau nau, itu seperti trompet resonator. Manggora itu gong, namun suaranya sedikit unik ya, dimainkan satu orang. Gendang Singanaki itu ya samalah gendang, cuman alat mukulnya ada khususnya. Gendang sisiba itu dimainkan beberapa orang. Gung atau penganak itu gong besar ya. Saruni bolon itu seperti trompet memiliki 6 buah lubang. Nada taganing itu kendang juga sama, dimainkan satu orang. Balobat itu suling terbuat dari kayu,
ada 6 lubang. Gendang Singidungi itu gendang dengan panjangnya hanya 11,5 cm. Fondrahi itu gendang kecil, dan Lagia itu seperti seperti sama persis kayak biola, cuman ini lebih ke tradisionalnya.